ya, itu diakui. Nah, itu persoalan. Nanti kemarin di apa namanya, saya menyaksikan mungkin foto satu-satunya di Indonesia, foto satu-satunya nanti ini akan diterbitkan di satu perusahaan di Jakarta. Karena diskusi dalam perusahaan dengan beberapa sejarawan, itu satu-satunya foto tentang prosesi hukuman mati terhadap kasus ini. Sejak satu malam, mulai satu bulan di foto ini, nggak ada, saya kata itu nggak ada di tempat lain. Bagaimana prosesnya sampai di Pulau Seribu, di apa prosesnya itu bisa, kalau itu bisa terjadi buku nanti saya baca aja. Bagaimana detik-detik terakhir ketika kasus beliau dihukuman, ada 15 tembak itu fotonya. Kemudian untuk meyakinkan lagi dia sudah mati, ditembak lagi dari dekat dan disolatkan, yang dilakukan 3 orang, istrinya ada di situ, keluarganya. Dan mungkin yang tidak terbayang ya, apa namanya, jam tangannya kasus beliau itu oleh terus rokok juga. Dulu tokoh-tokoh Islam banyak rokok dulu, sekarang jarang Islam rokok. Dulu kan panas itu juga rokok. Dulu merokok itu bukan satu yang apa namanya, yang persepsi kayak sekarang enggak. Sekarang lain perkembangannya. Misalnya soal jilbab, dulu banyak tokoh kita istrinya kampus itu juga pakai jilbab, pakai kombennya seperti Wanda Jawa. Sekarang hampir nggak ada. Kalau sekarang ada yang istrinya ustaz pakai kebaya gitu, wah itu jadi masalah. Ada satu partai Islam istrinya nggak pakai jilbab, begitu terus. Itu contoh bagaimana. Tapi saya maksudnya ini perlu pembahasan tersendiri masalahnya. Kedudukannya seperti apa sejarahnya pada waktu. Mudah-mudahan nanti sejarah terus bisa digali. Dan jadi kan kadang-kadang begini Pak, antara sejarah yang benar dengan kepentingan penguasa itu beda. Sejarah nggak mungkin lepas dari kepentingan, nggak mungkin. Nggak ada orang menulis sejarah objektif sama sekali, itu nggak ada. Makanya kenapa saya terserang menyatakan Islamisasi pendidikan sejarah, saya tidak objektifikasi sejarah. Karena sejarah tidak ada objektif. Kita nggak mungkin sebagai orang Muslim menampilkan seluruh fakta sejarah secara netral, nggak mungkin. Karena tujuan kita belajar sejarah itu apa sih? Tujuannya kita mengambil hikmah. Karena sejarahnya tidak semuanya terang, ada sejarah yang negatif. Di dalam sejarah Islam ada yang berantem, sejarah sahabat pun ada konflik. Di masa Nabi pun ada orang palsu. Di masa Nabi pun ada orang berzina. Ini sejarah manusia, bukan sejarah mereka. Jadi kalau kemudian yang kita besar-besarkan adalah konfliknya, seperti sekarang ini sejarah peradaban Islam yang diisi adalah konflik, perang. Akhirnya anak kita muncul sikap pesimisme. Ternyata tidak ada yang hebat dari Islam. Cuma isinya berantem terus. Nah itu muncul sejarah sama sejarah darah. Karena sejarah ditampilkan dengan tidak proporsional. Contoh tidak proporsional begini. Kalau wajah cantik atau tampan itu sangat seruan. Kalau dilihat umum dia cantik. Tapi dalam wajah yang cantik itu ada satu tai lalat. Kalau hanya tai lalatnya yang dipotong, jadi jelek. Jadi kalau melihat sejarah Islam harus lihat sejarah seruan. Bahwa di dalam sejarah yang ada bintik-bintik hitam, iya, bintik-bintik itu sudah tidak kelihatan. Jauh beda dengan sejarah Eropa, sejarah Amerika, sejarah Australia, dan seterusnya. Itu ya, sekarang diskusikan yang baik. Sekarang saya ditugaskan oleh panitia untuk memberikan hadiah dua bundel buku ini yang bisa menjawab pertanyaan. Saya sederhana saja pertanyaannya. Di Ponorogo itu adalah putra mahkota dari kerajaan apa? Sekarang asalnya ya benar. Kemudian satu lagi
siapa tadi ada sebut ya, panglima perang Laksamana Wanita di Aceh ya, melawan penjajah. Silakan. Ya. Siapa? Bukan, dia seorang Laksamana ya, baik, bukan saja. Nah, baik ya, rezekinya 2 orang. Silakan, terima kasih kepada sekalian ya. Mudah-mudahan kalau kita yang sedikit ini ya, silaturahmi sedikit ini bermanfaat dan kita teruskan usaha untuk melakukan proses kelulusan atau islamisasi sejarah, sehingga pelajaran sejarah nanti menjadi pelajaran yang menarik, pelajaran yang membentuk karakter bagi anak kita, bagi anak didik kita. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dan kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk membayangkan petanya sama 2 pertanyaan terjawab dan belajar itu sama juga Pak. Biar Pak bertanya langsung yang mana. Baik, alhamdulillah kita sudah menjalankan rangkaian kegiatan ibadah Tahlil Azhar. Mungkin sudah saya kasih kesimpulan karena sudah cukup banyak yang diberikan. Mungkin hanya saja kata terima kasih kepada Dr. Adil Saini. Mudah-mudahan serta isi kajian-kajian tentang ketauhidan dan islamisasi di ibadah Tahlil Azhar. Mungkin sedikit pengumuman untuk kajian besok sebelum tutup. Tanggal 13 Agustus 2011 hari Sabtu yang seperti sama yang 3 dan asal akan diisi oleh Ustaz Abu Hidayat Elsi. Dia akan membahas tentang tema Al-Quran yang selalu terjaga, kitab suci yang selalu terjaga. Mungkin sekian dari kami. Panitia, lebih kurang maaf. Mungkin kita dulu dengan doa Al-Quran Majlis. Subhanallah wa bihamdihi, astagfirullahaladzim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Nabi Muhammad sudah melaksanakan sholat. Jadi jangan bilang pertama kali sholat itu gara-gara ada Isra Mi'raj. Enggak. Sejak awal Rasulullah menerima wahyu sudah ada perintah sholat. Memang wahyu yang pertama yang 5 ayat itu tidak menyebutkan sholat, tapi wahyu berikutnya yang turun, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah kamu di waktu malam, sepanjang malam, illa qalila, kecuali hanya sedikit saja. Nah itu yang maksud dengan kum, berdiri. Itu bukan berdiri bengong, ada mulon, bukan begitu. Tapi yang maksud dengan berdiri adalah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kewajibannya adalah sholat setiap malam. Jadi ini hukumnya wajib pada saat itu. Nabi dan para sahabat sholat setiap malam dan durasinya cukup panjang. Dikatakan illa qalila, kecuali sedikit buat tidur, buat istirahat, tidak sholat. Itu di awal-awal turunnya wahyu. Adapun Isra dan Mi'raj itu menghapus kewajiban sholat yang sebelumnya, yang sholat malam itu diganti hanya dengan 5 waktu, dan yang lain-lainnya menjadi sunnah hukum.
Jadi sholat 5 waktu itu memang diwajibkannya pada waktu Isra. Di sini para ulama